Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang awan gelap. Sama-sama katakan awan gelap. Haleluya. Saya dapat tema ini sudah beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya dapat tema awan gelap untuk bisa dibagikan pada minggu hari ini. Dan kebetulan, saudaraku terkasih, hari ini juga cuacanya sedikit gelap. Sedikit mendung, tetapi ada baiknya gitu. Kalau jam segini biasanya matahari itu hampir posisinya persis di atas kita. Dan kalau jam 11 sampai jam 2 siang biasanya cuacanya itu panasnya sepanas-panasnya Bapak Ibu terkasih. Makanya di kanan kiri kita ada kipas angin gitu. Tetapi puji Tuhan hari ini sedikit mendung dan kipas angin terasa sedikit seperti AC gitu ya. Kalau kira-kira AC suhunya mungkin 24-23. Jadi puji Tuhan kalau hari ini kita bisa nyaman untuk ibadah, nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita bicara tentang awan gelap pada hari ini, apakah pada saat awan gelap yang kita lihat di atas langit, saudaraku terkasih, matahari itu hilang? Ketika kita lihat ke atas, matahari tidak kelihatan, yang ada cuma awan gelap dan penerangan semakin sedikit, Bapak Ibu terkasih. Apakah matahari itu hilang? Di mana matahari? Di balik awan. Amin. Gimana caranya cari matahari? Terbang pakai pesawat olang-alik. Kalau orang Amerika, saudaraku mungkin oke gitu. Tapi kalau kita cuman orang Yesus skala, saudaraku terkasih paling tinggi naik lantai 3. Untuk tembus awan. Atau kita naik pesawat lah ya. Kalau naik pesawat Bapak Ibu terkasih mau ke Jakarta, ketinggian 2000 kaki atau sampai 2000 kaki atau 20.000 kaki ya. Sampai 30.000 kaki melewati awan. Dan kita bisa melihat angkasa ke atas. Dan biasanya kalau kita melihat ujung di atas awan gitu Bapak Ibu terkasih, biasanya gelap karena cahaya matahari tidak sampai di ujung timur atau di ujung barat. Nah, saudaraku terkasih, matahari akan tetap ada sekalipun awan gelap menutupi. Amin. Saya mau katakan begini, sebesar-besarnya masalah, kondisi keadaan saat ini, tetap ada Tuhan di baliknya. Amin. Cuman masalahnya bagaimana kita menyingkirkan awan gelap itu. Bagaimana kita menyingkirkan corona itu. Kalau saya ditanya Bapak Ibu terkasih, gimana caranya? Masuk ke kamar berdoa. Amin. Coronanya enggak hilang, paling enggak rasa takut saya hilang. Mengerti maksud saya? Coronanya tetap ada, tetapi rasa takutnya hilang. Kenapa? Karena ada Tuhan. Gelapnya, awan gelapnya tetap ada, tetapi mataharinya akan pasti tetap ada. Cuman kapan awan itu pergi, tinggal kita yang mau tunggu waktunya. Mari buka Alkitab kita di dalam Maleakhi 4 ayat 2. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Maleakhi 4 ayat 2 bunyinya seperti ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sekali lagi, tetapi kamu yang takut akan namaku, yang percaya akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Amin. Akan terbit Yesus yang membawa kebenaran dalam hidup kita.
pada saat kita takut akan Tuhan, kita takut akan nama Tuhan, kita takut akan dunia ini, dan ketakutan dunia ini kita kalahkan dengan rasa takut kita kepada Tuhan. Kemudian kita melangkahkan kaki kita untuk ibadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Maka akan apa? Akan terbit surya kebenaran. Akan terbit penerangan, terang dalam hidup kita. Maka terjadi apa? Kesembuhan pada sayapnya. Dan dikatakan apa lagi, saudaraku terkasih? Kamu akan keluar dan apa? Berjingkrak-jingkrak. Dan dikatakan apa lagi? Seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, saya tidak pernah persis lihat anak lembu lepas kandang. Gimana jingkrak-jingkraknya? Haleluya. Perlu dicontohkan nggak biar lucu sedikit? Felix ya, Felix. Haleluya. Atau Yoel. Atau yang baju merah. Biasanya kalau baju merah dilihat banteng itu biasa pengen diserodok. Haleluya. Saudaraku terkasih, saya pernah dilihat di YouTube gitu ya. Ketika banteng keluar dari kandangnya di lapangan banteng, semua yang ada di lapangan diseruduk sama dia. Saking apa ya, mungkin saking gairahnya dia lihat mangsa. Saking gairahnya dia lepas dari kandang. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita surya kebenaran itu seperti itu. Kalau kita menunggu kebenaran Tuhan, menunggu kebaikan Tuhan, pada saat kita lihat kebaikan itu, kita akan jingkrak-jingkrak. Amin. 6 hari kita lamanya bekerja, 6 hari lamanya kepala toko, buka toko dan mungkin gak laku-laku. Hari ini hari ke-7 kita ibadah, perlu kita jingkrak-jingkrak, amin. Amin. Supaya ada doa dan kekuatan pada saat nanti mulai hari Senin kita jualan. Laku jualannya. Buka toko dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Minyak urapan itu nggak perlu, bukan nggak perlu ya, nanti saya salah ucap lagi. Minyak urapan itu nggak harus mungkin dari Bapak Gembala atau pendeta. Kalau kita percaya dengan minyak urapan, kita bawa mungkin minyak angin kita, karena kita sering pakai sakit kepala, Tuhan Yesus sembuhkan. Buka toko, pakai minyak angin, pakai minyak urapan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Mungkin toko orang di sebelah sepi, saya percaya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu terkasih, kita katakan kita orang iman. Kita berdoa, awan gelap tersingkir. Mungkin belum, tetapi kita percaya di balik awan gelap ada matahari. Amin. Supaya apa? Ketika kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan, kita responnya nggak seperti gini. Hah, biasa aja. Biasa aja. Tetapi pada saat kita melihat kebaikan Tuhan, kita akan apa? Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Pas nanti corona hilang Bapak Ibu terkasih, jangan kita jingkrak-jingkrak, pergi ke mall dulu hari Minggu, amin. Pergi dulu ke gereja, amin. Jangan pergi dulu ke ladang, kalau hari Minggu pergi dulu beribadah, doa dulu pagi. Dulu gak ada corona mungkin kita doa pagi males, apalagi doa malam. Setelah corona, wah pagi, malam kita rajin. Harusnya pada saat nanti selesai situasi ini, kita akan apa? Berjingkrak-jingkrak. Singer-singer gak nempel cuma di sini, lompat, amin. Tadi musiknya si Ejer udah kalah lah ya, keyboard dunia lah ya. Karena beberapa hari lalu si Ejer, Bang Jo, tolong belikan flash disk musik untuk keyboard karena banyak musik-musik yang bagus. Saya waktu itu Bapak terkasih, ini harganya 200.000 sebetulnya. Saya tawar-tawar, ini untuk gereja, Pak, saya bilang. Saya tawar 100.000, puji Tuhan dikasih 100.000. Isi dari di dalamnya kalau nggak salah hampir 1.000 musik.
Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau punya 1000 musik di keyboard ini, kita berarti harus punya 1000 gerakan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Atau 1000 tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Amin. Sebab ada banyak Bapak Ibu terkasih, saudaraku, teknologi, ya kan, alat yang kita gunakan supaya apa? Semua ini saya percaya Tuhan berikan, baik itu gedung, baik itu pohon, baik itu rumah, baik itu mobil. Itu adalah apa ya? Alat kita atau fasilitas kita untuk memuji Tuhan. Kalau orang dunia Bapak Ibu terkasih, dia punya diskotik, mungkin speakernya harganya selangit mahalnya, mall marmernya selangit mahalnya Bapak Ibu terkasih. Kita juga yang mungkin diberkati Tuhan, kita yang punya berkat, apa saja bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Baik yang di rumah, amin. Kalau kita punya kuota, amin. Beribadah, live streaming di tempat ini. Jangan nonton Facebook nomor 1, YouTube Syahrini nomor 1, YouTube apalagi Rans TV nomor 1. Semua channel YouTube kita subscribe. Gap Kim gak di subscribe. Followers gereja Gap Kim masih 60. Padahal jemaat kita Gap Kim Sesala sudah 500, 600. Ayo. Makanya tadi himbauan Bapak Gembala kita saat kita beribadah kepada Tuhan, baiknya kita tertib, amin. Baiknya kita mengangkat pujian, angkat pujian kita. Baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitab kita, amin. Supaya waktu 2,5 jam ini, Bapak Ibu terkasih, kita menyembah dan memuji Tuhan, itu ibaratnya begini loh Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih itu, waktu pacaran dulu, seminggu gak ketemu pacarnya, gitu ya. Cuman punya waktu 1 jam untuk ketemu. Pengennya lihat mukanya selama 1 jam. Waktu dulu saya Bapak Ibu terkasih ya, zaman masih kuliah Bapak Ibu terkasih. Kalau udah liburan 1 semester, 1 bulan setengah, waduh. Kalau zaman waktu dulu sebelum zaman anak saya Jesslyn saat ini, video call itu belum ada 2003, 2004. Kalaupun ada, pulsanya mahal. Kita sekarang isi pulsa 50.000 dapat 15 giga. Ya? Bisa sampai dari baikan sampai ribut. Nggak habis-habis teleponan sama pacar. 50 giga. Kalau dulu karena pulsa mahal, nelpon cuma 5 menit. Jadi kata-katanya bermutu, jarang ribut. Kalau sekarang karena semuanya murahan. Sering ribut. Nah dulu Bapak Ibu terkasih waktu libur semester dan 1,5 bulan. Waduh, kalau bisa 10 detik pas masuk bandara, dada. Udah kena tembok hilang lagi, kepala lagi yang muncul. Udah naik pesawat Bapak Ibu terkasih, lihat di jendela. Gedung bandara itu muka istri. Ngalamin itu enggak? Seperti film-film Korea gitu ya. Mungkin buat para mantan di tempat ini. Gitu ya, bukan mantan pacar ketika sekarang sudah menikah, enggak, yang belum. Saya hari ini bicara yang masih pacaran. Kalau yang sudah menikah kita nggak usah cerita mantan, ribut nanti kita pulang. Mungkin pernah putus, padahal cintanya setengah mati. Tinggal 1 kota, di kota Binjai gitu ya. Masih cinta, diputuskan sepihak gitu ya. Waduh, 1 bulan gak bisa dilupakan. Lewat rumahnya, masih 1 kilo, hati sudah berdebar. Masih 1 kilo loh, masih Titi Binjai, padahal rumahnya di Tugu Binjai. Udah keringet dingin. Ada di sini sudah 7 tahun menikah, lihat istrinya, terus istrinya, Papa, keringet dingin atau biasa aja? Saya keringet dingin kalau saya ke mall, ada cewek yang lihat ting gitu, baru saya keringet, itu udah salah Bapak Ibu terkasih, amin. Harusnya tetap keringet dingin, amin. Yang keringet dingin masih kurang hari ini dan mungkin sudah berkurang. Hari ini bisa didoakan maju ke depan, nanti Bapak Gembala doakan. Perlu Bapak Ibu terkasih supaya apa? Waktu itu bermutu. Amin.
Sekalipun hari ini kita 2,5 jam ketemu dengan saudara seiman di tempat ini, itu bermutu. Kenapa? Kita bisa hargain waktu, besok kita nggak ketemu lagi, mungkin seminggu lagi kita ketemu. Atau cuma di ibadah KKS kita ketemu. Atau cuma sekedar kita ngobrol di WhatsApp kita. Artinya apa? Pada waktu 2,5 jam ini ibadah saudaraku terkasih, mari memuji dan menyembah Tuhan dengan hati kita tertuju kepada Tuhan. Supaya ketika kita pulang, tadi kita mungkin kurang enak sama suami, kurang enak sama istri, kurang enak sama anak-anak. Ketika kita dengar firman Tuhan, oh iya ya, kata Pak Johannes tadi, saya sudah bapak-bapak. Kata firman Tuhan tadi, iya saya harus bermutu waktu saya di rumah. Bapak-bapak pun ketika dia pulang kerja jam 6 pagi sudah pergi ke kantor atau ke toko, pulang jam 6 sore, waktu cuma 12 jam, bermutu waktu dengan anak-anak, amin. Bermutu waktu dengan istri. Jangan sampai rumah kita pegang handphone, istri saya sering tegur saya. Jangan pegang handphone lagi. Enggak, Mak, aku baca berita. Dengan segala alasan. Karena enggak mau disalahin. Haleluya, amin. Waktu kita harus bermutu. Sekalipun mungkin Bapak Ibu terkasih hanya 2,5 jam. Tetapi saya percaya 2,5 jam kita ada di tempat ini. Berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kita. Saya ulangin lagi Bapak Ibu terkasih. Di dalam Malaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut, kita yang takut dan menghargai Tuhan, hari ini saat ibadah Bapak Ibu terkasih, akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran. Amin. Akan terbit terangnya yang ajaib, kasihnya yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Tidak ada yang membatasi sukacita kita, saudaraku terkasih. Baik itu apapun masalah kita, baik apapun itu yang kita lihat di depan mata kita, baik itu virus corona sekalipun Bapak Ibu terkasih, kita tidak katakan takut dengan corona, takut dengan keadaan sekarang, tidak Bapak Ibu terkasih. Tetapi ada sukacita yang akan mengalahkan ketakutan kita. Sebab apa? Sayapnya yang menyembuhkan kita. Sayapnya yang akan menaungi kita, amin. Sayapnya yang akan memagari kita kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Katakan amin. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-27. Haleluya. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai 27 bisa diperhatikan dan kita simak setiap kata dan kalimat yang akan kita baca dan kita dengarkan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ketika kita dipanggil, hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan apa? Arahkanlah telingaku kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini 3 indera manusia, saudaraku. Perkataan, telinga, kemudian apa? Mata. Dan apa? Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Artinya apa? Simpanlah ke dalam hatimu yang murni. Hatimu yang kudus. Hatimu yang mau menerima. Ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Kalau engkau mau sembuh, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telinga kita, dan apa? Jangan menjauh dari matamu. Kemudian simpanlah itu di dalam lubuk hatimu,
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Pada saat kita dekat dengan surya kebenaran, kita akan diterangi oleh surya itu dan kita akan kita akan memancarkan surya itu lewat kehidupan kita. 24. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan matamu tetap ke muka. Ayat ke-26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku terkasih, kitab Amsal adalah kitab hikmat. Amin. Pada saat dulu saya kuliah, ada dosen teologi perjanjian baru kalau nggak salah. Pada saat dia masuk kelas di tempat kita, selalu dia ajak kita buka kitab Amsal menurut tanggal hari itu. Dan dia bilang di situ, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini tanggal berapa? Hari ini mungkin tanggal 17. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 17. Nah, itu yang selalu diajarkan dan saya teringat sampai sekarang. Dan saya selalu berusaha setiap hari untuk baca Alkitab, kitab Amsal ini Bapak Ibu terkasih. Nah hari ini Bapak Ibu terkasih beberapa hal yang kita sudah baca dan kita perhatikan dalam kitab Amsal ini Bapak Ibu terkasih. Bahwa apa di dalam ayat yang pertama dikatakan tadi, ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum masuk ke poin yang pertama, saya punya cerita begini Bapak Ibu terkasih. Satu kali saya bersama dengan anak-anak persekutuan di mana saya tinggal di Karawaci, Bapak Ibu terkasih, kita pernah mengadakan retret atau retret lah saudaraku di daerah Bogor. Nah waktu itu kita jalan dengan Google Map karena alamat pasti dari villa yang akan kita sewa itu kita tidak tahu pasti. Tetapi untuk zaman atau teknologi yang sudah canggih ini sekalipun kita mungkin tidak tahu, mungkin arahnya ke Medan kita tahu, tapi mungkin setiap nama toko kita tidak hafal jalan atau nomornya atau gangnya atau kompleknya. Tetapi dengan Google Map cukup dengan tulis jalan dan alamat, kemudian nomor, mungkin kotanya akan ditunjukkan jalannya lewat mana gitu ya. Sampai durasi beberapa lama waktunya juga itu ditunjukkan dalam Google Map. Nah waktu itu kita mulai jalan, kemudian saya pasang Google Map, waktunya itu dari Karawaci sampai ke Bogor di villa kita akan menginap kira-kira 1,5 jam. Di dalam perjalanan Bapak Ibu terkasih, 1,5 jam kita jalan dari Karawaci sampai ke Bogor, kita tidak perlu tanya kanan kiri atau tanya orang, karena memang Google Map mengarahkan kita posisinya itu benar. Tetapi pada saat Bapak Ibu terkasih mau sampai ke villa sudah 1,5 jam perjalanan, tiba-tiba ternyata kok kita bingung. Ini Google Map kok ngarahin kita masuk ke gang-gang sampai jalannya tidak ada aspalnya. Jalannya kecil, sepeda aja sampai susah masuk. Sampai kita mikir begini, jangan-jangan kita dibuat tersesat oleh Google Map. Karena Google Map nggak bisa diandalkan lagi dan di daerah tempat kita sepertinya nyasar itu sedikit
rumah. Kita mulai curiga, ini kayaknya mana mungkin villa, padahal villanya kita lumayan cukup bagus lah yang kita sewa. Dan menurut dari yang kita sewa, karena kita booking atau kita pesan villanya itu lewat internet, kita sudah lihat fotonya, villanya bagus, mana mungkin villa sebagus ini dan kita lihat juga pagarnya bagus, jalannya bagus, masuk ke gang ini, kayaknya nggak mungkin. Nah kita muter-muter hampir setengah jam nggak dapet-dapet. Kita menyerah, kita mulai tanya ke penduduk setempat, Pak, tahu nggak alamat villa ini? Oh tahu, ini Bapak terus maju ke arah timur, ke arah barat, kemudian utara, selatan. Wah, Bapak sedang nyanyi atau kalau orang Jawa, Bapak terkasih, atau orang Bali itu kalau kita nanya hotel Discovery mana? Dia akan bilang ini, Bapak silakan terus nanti ke arah timur, arah barat. Kalau mendung begini, matahari di timur, di barat kita nggak tahu mana. Kalau matahari mungkin bisa kelihatan, bisa tahu ya. Apalagi mungkin matahari baru terbit gitu ya. Pasti itu timur. Tetapi kalau keadaan mendung, mana barat, mana timur. Kalau enggak ada akhirnya apa? Karena memang kita tidak tahu, setiap gang kita tanya. Setiap gang kita tanya. Dan akhirnya benar-benar dapat villa itu memang agak masuk ke dalam. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang pertama, untuk kita menyingkirkan awan gelap atau kegelapan mata kita, Bapak Ibu terkasih. Kita ulangin lagi Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah apa? Perkataanku. Arahkanlah apa? Telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Hari ini Bapak Ibu terkasih, dunia butuh terang kebenaran. Butuh surya kebenaran untuk membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang besar, bisa menyingkirkan segala virus, sakit penyakit, wabah. Dan kalau tadi Bapak Gembala katakan, mungkin dari 50 orang kita di tempat ini, atau 300 orang, atau 400 orang, orang percaya yang ada di Langkat ini, kita terus berdoa bagi bangsa kita terus berdoa bagi dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu terkasih, sekalipun mungkin corona belum selesai, tetapi ketakutan tidak akan terus membuat kita berhenti untuk bekerja. Amin. Berhenti untuk mencintai Tuhan, berhenti untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah. Sebab apa? Cahaya kebenaran itu terangnya lebih besar daripada cahaya, daripada kegelapan, ketakutan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-22 dikatakan begini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, untuk menyingkirkan segala kegelapan, awan gelap, pikiran kotor, kegelapan tubuh kita, Bapak Ibu terkasih. Dikatakan, jagalah hatimu. Supaya apa? Ketika kau meletakkan firman itu ke dalam lubuk hatimu, itu engkau jaga. Ketika itu hidup di dalam hati kita, itu akan memancarkan kehidupan. Saya lupa, Bapak Ibu terkasih, saya sudah pernah cerita atau belum pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Satu kali Bapak Ibu terkasih, saya mau berangkat ke toko beserta dengan istri saya. Waktu itu rencana kita untuk pergi ke toko itu kita sedang ada keperluan membawa berkas-berkas toko kita untuk dikirim ke manajemen pengelola dari toko di mana kita buka toko di Karawaci gitu. Sepertinya berkas itu berkas tagihan listrik atau IPKL.
dan ada sedikit anjuran-anjuran dari pengelola mall. Nah, waktu itu saya bingung siapa yang harus membawa berkas itu gitu. Yang saya tahu berkasnya itu ada di atas meja, mungkin istri saya berharap saya yang bawa, tetapi saya juga berharap istri saya yang bawa gitu. Nah, karena mungkin kadang-kadang kita pergi ini selalu dengan waktu yang mepet, ayo kita jalan. Naik ke mobil, tiba-tiba 1-2 kilometer, saya teringat, loh berkasnya udah dibawa kan Ma? Terus istri saya bilang begini, ah bukannya kamu yang bawa? Kamu? Kamu? Biasanya Bapak Ibu terkasih kalau istri udah saling tuduh, itu suhu badan udah 37,5, sedikit lagi terindikasi corona dan gak bisa masuk mall. Kamu kok yang bawa? Loh kan itu urusan kamu bukan saya. Kamu. Rumah kita dari Karawaci itu sampai toko itu kira-kira 4 kilo. Gara-gara tuduhan kamu dan kamu dan kamu. Harusnya kalau tadi 1 kilometer kita langsung sadar, putar balik, ambil berkasnya. Gak perlu urat leher tegang gitu ya. Dan gak perlu sampai 1 hari 2 hari diem-dieman gitu kan. Kayak tahu aja ejar ketawa. Tiba-tiba waktu itu Bapak Ibu terkasih, saya langsung ingat. Udahlah, diam aja lah. Dilanjut-lanjutin juga sama aja. Yang ada nanti kita cuman muter-muter di jalan, saling nyalahkan satu dengan yang lain. Dan dari kejadian itu Bapak Ibu terkasih, saya mulai teringat begini. Apa sih untungnya kalau saya salahin istri saya? Apa sih untungnya istri saya kalau dia salahin saya? Apakah kalau ketika saya menjadi benar, dia menjadi salah, saya hebat kan, terus salah kan? Terus saya bilang, saya merasa lebih tinggi, dia lebih rendah. Bukannya Alkitab katakan, ketika kamu 2 menikah, kamu menjadi 1 tubuh. Ketika istrimu menjadi sakit, engkau jadi sakit. Pernah nggak di sini yang berumah tangga, waktu ribut 1 hari nggak ngomong, 2 hari nggak ngomong, semuanya jadi repot. Bahkan semuanya jadi salah seisi rumah. Orang kerja salah lah, masak keasinan padahal kurang asin. Anak-anak jadi salah. Suasana jadi panas. Nah Bapak Ibu terkasih, waktu itu saya berpikir begini. Kalau kita memang sudah jadi tubuh, nggak perlu kita menyakiti satu dengan yang lain. Cukup selesaikan hari itu. Kalaupun nggak selesai itu hari itu, ya sudah diam dulu. Supaya apa? Kita sampai pada tujuan. Dulu waktu saya pacaran, Bapak Ibu terkasih, ini menikah banyak puji Tuhan, banyak bahagianya gitu. Dulu waktu saya pacaran, saya pernah selek sama istri. Waktu itu belum istri. Pacaran, kita ribut. Nggak cocokan gitu di mall. Awalnya saya jemput dia di rumah, kemudian kita pergi ke mall 1 mobil. Terus gara-gara ribut, kita nggak 1 mall lagi. Dan pulang masing-masing. Itu kalau masih pacaran, it's okay ya. Tapi kalau udah menikah, saya rasa jangan. Gitu ya. Kalau firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Percayalah, pada saat kita menyakiti, bukan aja cerita tentang istri gitu ya. Baik itu anak, baik itu tetangga kita. Percayalah, hatimu juga sakit sebenarnya. Amin. Kepalamu sakit. Kenapa? Engkau marah. Engkau akan lebih banyak buang-buang waktu, keliling-keliling yang gak penting. Atau banyak suami yang mungkin gak senang sama istrinya. Terakhir apa? Keluar rumah lupa pulang. Nyasar. Rumah orang dipikir rumah dia. Istri orang dikira istri dia. Buka Facebook, dikira itu jodoh dia semuanya. Kenapa? Pikiran kita, cara berpikir kita udah nyasar ke sana ke sini. Artinya apa? Sinyalnya itu udah hilang. Kita mulai tersesat, Bapak Ibu terkasih. Ada banyak kita, Bapak Ibu terkasih, kalau kita nggak jaga hatimu dengan baik dan benar,
Sinar yang di dalam itu nggak akan pernah bercahaya lagi. Engkau panjang lebar menjelaskan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kau jelaskan tidak lakukan, itu akan cuman seperti apa ya? Orang lain is okay lah, mungkin diberkati lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu terkasih, bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia akan menusuk kepada setiap saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, dan dia akan menusuk saya jelep begitu. Kenapa? Apa yang saya katakan hari ini wajib juga saya lakukan. Keharusan menjadi saya untuk saya lakukan. Dan keharusan menjadi kita umat percaya kepada Tuhan untuk kita lakukan. Kenapa? Kita perlu menjaga apa yang kita dengar dan kita perlu jaga apa yang kita lakukan. Yang menikah tidak mudah untuk menjaga pernikahan mungkin berpuluh-puluh tahun. Karena kita berdoa, sebuah pernikahan adalah pernikahan yang kudus. Amin. Firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kenapa? Jagalah pasanganmu. Kenapa? Itulah tubuhmu. Jangan sakiti dia. Bukan artinya kita tidak bisa emosi, kita tidak bisa marah. Tetapi ingatlah pada saat engkau marah, menyakiti hati orang lain, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Makanya hukum. Di dalam hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang sama dengan itu kasihilah sesamamu. Kita tidak akan pernah bisa sempurna mengasihi Tuhan kalau kita tidak sempurna mengasihi sesama kita. Tidak akan pernah. Kita akan menjadi orang yang munafik. Amin. Karena kasih itu kepada Tuhan nyata kepada manusia. Makanya orang, mungkin Bapak Ibu terkasih di luar sana berkata, kenapa sih orang Kristen kasihnya begitu besar? Gitu ya. Cintanya begitu besar walaupun sudah disakiti, walaupun mungkin sudah dihina, dianiaya, masih bisa berkata aku mengasihimu. Karena memang itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ketika pipi kirimu ditampar, berikan mana? Jadi nanti kalau suamiku tampar pipi kananku, pipi kiri. Enggak gitu juga saudaraku, amin. Kalau dia marah, peluklah suamimu. Iya. Berat Yohanes. Jangankan peluk, lihat mukanya saja. Lihat keringat, keringat nggak bisa dilihat ya. Keringat itu dicium. Haleluya. Tetapi dengan menjaga hati supaya setiap kita memancarkan kasih Tuhan. Perlu bagi setiap kita mengerti hal ini. Kasihi, amin. Cintai dengan benar. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita mencintai Tuhan kita. Kita mencintai umat Tuhan di tempat ini. Kita tidak mau terlewatkan satu orang pun ibadah minggu ini tidak ibadah. Amin. Apa yang kita lakukan ini supaya kita semua mengejar berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu begitu luar biasa. Ada banyak orang di sana hancur-hancuran Bapak Ibu terkasih. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan penghasilan, mungkin toko mereka harus tutup beberapa bulan. Mereka stres gimana harus bayar gaji, bayar utang, bayar cicilan rumah. Banyak orang berkata kalau corona ini sampai bulan 8 tidak selesai semuanya akan collab. Tapi saya percaya anak Tuhan tidak ada yang collab di tempat ini, amin. Amin, tidak ada yang collab, semua akan tetap kuat. Katakan kuat. Kuat. Haleluya. Ayat ke-24. Buanglah mulut serong. Amin. Gosip, fitnah. Cian cengkurak. Apa? Aceng cian cengkurak. Haleluya. Buang. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Saya belum paham dolak-dalik apa ya? Berputar balik. Tahu nggak? Tadi kan ngomong bibir kan. Tadi aku pulang dari sawah, lihat ular sebesar ini. Terus kita bilang, mana ada sawah ular sebesar ini?
Enggak lah, kayaknya segini. Mana ada segitu? Enggak, segini. Enggak ada segitu. Segini. Enggak ada ular segitu di sawah kita. Saya udah hidup 80 tahun di sini. Enggak ada ular segitu. Oh iya ya segini. Enggak ada. Oh iya udah segini. Suka apa ya? Lebay. Berlebih-lebihan. Amin. Ibu-ibu jangan terlalu berlebihan, amin. Kalau suaminya pulang keringetan dari rumah, jangan bilang, bau nakin kue. Kalau dia bau, semprot dulu. Gitu. Siramin dulu dia dengan sukacita senyuman seorang istri. Amin. Jadi harum dia. Lebih enak pakai logat karo memangnya. Jadi semua bisa ketawa. Saya ke Jakarta-Jakartaan. Amin, harus begitu, amin. Supaya apa? Ada sukacita di rumah kita. Nggak ada sungut-sungut, nggak ada dolak-dalik. Bapak kemana tadi, Bapak? Nada kita aja udah begitu. Kok nggak pulang-pulang jam segini? Bapak kemana? Pasti Bapak nggak beres. Bapak pun mulai putar otak. Bapak lagi mikir ya, cari alasannya kemana. Oh Pak, kujakin kamu. Iya. Kan Bapak Ibu terkasih, perhatikanlah. Isi kata itu sebenarnya semuanya sama. Penekanannya aja kadang-kadang yang beda. Kenapa sih kamu? Sama dengan, kamu kenapa sih? Nilainya sama. Amin. Kujakin kami. Kalau itu orang gunung ya. Kalau kita orang karo jahe, kujakin kami. Kan nadanya sama. Nadanya beda. Artinya sebenarnya sama. Bapak Ibu mau belajar di rumah? Haleluya. Haleluya. Pada saat nanti kita mempraktikkan di rumah, kujakin kami. Bapak pun dulu gemeteran. Kok istriku jadi begini? Haleluya. Kenapa? 2,5 jam kita ibadah di tempat ini sungguh-sungguh, amin. Semuanya ada berkat yang kita dapat. Amin. Setiap poin yang kita dengar itu nempel di pikiran kita, nyampe di dalam lubuk hati kita. Haleluya. Yang ke-25, Amsal 4:25. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan apa? Tatapan matamu tetap kemana? Ke muka. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu terkasih, ketakutan akan terus ada sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Kalau kita nggak takut Bapak Ibu terkasih, kita nggak manusia. Kenapa tubuh kita dicubit sakit? Karena memang kita diciptakan seperti itu. Rasa sakit itu akan memberikan waspada terhadap diri kita. Amin. Dia seperti alarm supaya kita lebih berwaspada. Ketika engkau di ujung bukit, ketinggian, engkau tidak berani melihat ke bawah. Artinya apa? Engkau memiliki rasa takut supaya engkau waspada. Ada banyak anak-anak tanggung lah ya, 15 tahun. Naik kereta nggak pakai baju. Naik motor nggak pakai baju, nggak pakai helm. Kebut-kebutan jadi joki. Lewat kita, terus kita bilang, wah nyawanya ada 5. Nah Bapak Ibu terkasih, kita harus mengerti, hidup kita ini akan terus ada rasa takut supaya apa? Kita waspada dan kita datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak ada rasa takut, ayat yang ke-20 tadi, rasa takut dengan nama Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, yang terakhir Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amin.
tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu terkasih. Menjua-jua kampung dari Eliezer gitu ya. Waktu kita melayani mungkin dari 2002 atau 2001, 2002 lah ya. Untuk pergi ke Menjua-jua, saudaraku, kita harus tempuh berangkat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi berapa lama itu? Ada 7 jam? 8 jam. Sekarang ke Menjua-jua berapa lama, Jar? 2 jam sampai ya. Sama lah kayak ke Brastagi. Saudaraku terkasih, apa yang kita sudah tabur melalui Gap King Skala di tempat ini untuk sebuah daerah di Menjua-jua adalah berkat dan sukacita Tuhan, amin. Sebab Injil boleh diberitakan di sana. Gereja Gap King Menjua-jua dibangun di sana. Dan ada jemaat setiap minggunya di sana beribadah. Karena apa? Dimulai dari orang yang terus berjalan menatap ke depan. Amin. Karena kita tidak hitung-hitungan sekalipun jalannya penuh dengan lumpur, sekalipun mobil harus ditarik-tarik sampai kita waktu itu pernah pulang dari Menjua-jua, saudaraku terkasih. Kita berangkat dari jam 1 pagi sampai jam 1 subuh sampai jam 8 pagi di tempat ini. Dan jam 9.30 pagi kita harus kebaktian Natal. Itu ditempuh untuk sebuah kebenaran dan pelayanan, untuk sebuah Injil diberitakan. Tetapi apa yang ditabur, sekalipun jalannya sulit, sekalipun jalannya begitu lama, tantangannya begitu lama, tetapi kita melihat kebenaran dan keselamatan ada saat ini di Menjua-jua. Amin. Keselamatan itu ada di sana. Makanya di Amsal 4 ayat 26 dikatakan gini, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Pada saat kita pergi ke Menjua-jua, lumpurnya banyak, lubangnya banyak. Kita selalu berusaha, jalan yang terbaik kita cari. Mana lubang yang terlalu dalam, kita akan hindari. Tetapi apa? Tujuan kita lurus ke depan. Sampai ke Menjua-jua. Tidak ada satupun yang waktu itu, yang ada di mobil waktu kita pertama kali perdana pergi ke sana. Yuk sudah, kita stop, kita nggak usah ke Menjua-jua. Enggak pun kita ke sana nanti akan ada orang kok yang melayani di sana. Tetapi pada waktu itu Bapak Gembala dan semua pelayan-pelayan Tuhan bilang, maju terus. Mobil yang kepater, tarik terus. Ayat ke-27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dan hari ini kita melihat pelayanan Tuhan mungkin di Langkat ini. Banyak gereja, Gap King Skala sudah dibuka di mana-mana. Amin. Gap King sendiri dibuka di mana-mana, baik itu di Marike, baik itu yang di daerah Tapanuli, baik itu gereja Tuhan dimanapun berada, sudah tersebar di mana-mana. Karena apa? Pada saat kita melayani Tuhan, kita kejar Tuhan, kita tatap segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya di dalam semuanya itu ada janji Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu terkasih, awan gelap menutupi mata kita, awan gelap menutupin keadaan kita, ekonomi kita, apapun itu yang membuat kita mungkin cemas, yang membuat kita takut, khawatir dengan segala itu. Percayalah, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih, kita berdoa dan menghampiri Tuhan. Awan gelap yang menakuti kita akan kita singkirkan dengan sinar kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin.